Oke. Untuk yang membawakan di siang hari ini adalah Mbak Melisa. Mbak Melisa, selamat siang. Siang, Mbak Linda. Oke, silakan ya Mbak ya, the floor is yours. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau ada pertanyaan dapat dilakukan setelah selesai presentasi dari Mbak Melisa ya. Nanti kita bisa tektokan, nanti akan ada open mic juga. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Melisa. Terima kasih, Mbak Dinda. Selamat siang, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Mungkin di kesempatan yang lebih intimate ya, jadi cuma teman-teman dari agen aja. Boleh saya mohon dinyalakan kameranya kalau yang tidak berhalangan, atau mungkin boleh juga tuliskan di kolom chatnya Bapak Ibu rekan-rekan agen ini dari kota mana. Ya, kebetulan karena mungkin saya terakhir ya yang baru bergabung, jadi belum kenal nih semua Bapak Ibu yang agen mungkin di daerah-daerah. Nah, senang sekali hari ini saya dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat semuanya, dan semoga juga mungkin udah lihat komik yang edisi baru ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang komik edisi yang baru, dan harapannya nanti kita bisa cari ide juga ya untuk bagaimana kita nih dekatin lagi sekolah, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang baru, ataupun mungkin yang udah lama waktu pandemi mungkin kita sempat terputus terus kita bisa masuk lagi gitu. Iya, oke, ada Ibu Heni dan Ibu Erna. Ibu Heni dari daerah mana, Bu? Atau mungkin kepencet nih. Ya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan selama presentasinya, saya harapkan Bapak dan Ibu bisa mengajukannya lewat chat, ataupun mungkin bisa resen juga. Dan harapannya hari ini kita lebih interaktif ya Bapak Ibu, jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaannya. Dan yang pertama adalah mungkin saya mau tahu nih dari Bapak dan Ibu gitu ya, kira-kira apa aja ya tantangannya ketika Bapak dan Ibu bertemu dengan guru, kepala sekolah, atau orang tua. Ada? Ada yang mau sharing? Atau mungkin dari saya dulu. Saya juga ini ya masuk ke teman-teman ya. Mungkin saya udah nggak ngajar lagi, tapi saya ketokin teman-teman di WhatsApp grup yang seangkatan. Ada sekitar 57 orang yang sama-sama jurusan pendidikan sama saya. Terus sekarang mereka ada yang udah di IPK, udah di Bina Bangsa dan lain-lainnya gitu ya, di Pelita Harapan. Dan menarik nih respon-respon mereka ya. Ada yang bilang, oh udah langganan, ada juga yang bilang oh apa tuh Quark gitu ya, ada juga yang nggak tahu gitu ya. Terus ada juga yang oh saya mau dong, padahal dia guru SMA ya gitu. Terus ada juga yang mungkin nggak ngerespon gitu. Nah, sama seperti Bapak dan Ibu juga ya, saya juga menghadapi tantangan-tantangan itu. Mungkin saya boleh dengar dari Bapak dan Ibu, kira-kira apa aja nih tantangannya Bapak dan Ibu ketika bertemu dengan guru atau kepala sekolah, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari mereka. Silakan. Silakan, boleh langsung dinyalain aja mikrofonnya kalau mau berbicara juga boleh. Ada? Ibu Erna mungkin, Ibu Erna tadi dari Nganjuk. Saya belum pernah tuh ke Nganjuk. Jadi saya belum tahu nih sekolah-sekolah di sana itu seperti apa. Mungkin boleh cerita Bu Erna? Selamat siang Mbak Melisa ya. Iya, siang Bu. Nganjuk itu di peta kayaknya nggak ada, Pak. Ya, kota kecil di Jawa Timur. Tapi guru-gurunya paling semangat tuh kemarin waktu kita sesi yang club science. Iya, ada beberapa yang sangat semangat untuk ikut ya gurunya. Tapi ada juga yang beberapa sekolah yang sudah mulai mundur. Ini lesunya tuh memang dipicu kalau di daerah saya ya, dipicu dari OSK-nya ndak ke Jakarta. Itu banyak keluhannya. Jadi katanya gini, buat apa langganan lagi, buat apa ikut OSK, gregetnya nggak ada. Sebetulnya ini ada yang usul gini, sebetulnya penyisihan dan semifinal boleh online, sampai final pun boleh online. Tapi kalau penganugerahan itu harusnya dia bawa ke Jakarta supaya ada gregetnya.
anak-anak liburan sekalian untuk berwisata, diajak jalan-jalan dengan orang tuanya. Nah, ini yang menjadi tren untuk turunnya langganan kuak tahun-tahun kemarin itu. Apalagi kena pandemi kemarin, tidak bertatap muka. Nah, ini sekarang yang saya mulai galakkan yang early bird ini, sampai hari ini belum ada yang berlangganan, baru 1. Itu ya alasannya itu, nomor 1 itu. Nomor 2, edisinya tidak seperti dulu, gampang diingat. Kalau naik kelas itu pasti mulai lagi edisi 1. Ini loh, gimana mau ingat-ingat? Ini yang jadi problem saya menerangkan. Sebetulnya kan gampang, Bu. Ibu mau langganannya mulai ini apa sampai ini, sudah paten itu. Mereka enggak mau. Jadi enggak kayak dulu toh, enak ingatnya. Oh, ini sudah 8, berarti masih kurang 4 edisi. Lah ini enggak bisa diingat ini saya sampai berapa. Itu alasannya yang kedua. Ini problem yang saya hadapi di Nganjuk. Saya pegangnya Nganjuk, Kediri. Oke. Gitu. Oke, berarti langganannya kebanyakan karena OSK dan juga lebih kepada hal-hal teknis ya Bu ya, ke nomor Iya, atau jadi mungkin kayak edisinya enggak seperti dulu. Kok enggak seperti dulu aja. Nah, memang ada plus min ya. Jadi kalau sekarang mau langganan dari mulai edisi berapapun bisa. Mau langganan mau di edisi tengah-tengah pun bisa. Nah, kalau yang dulu kan enak katanya mengingatnya. Kalau misalnya terima edisi 9, berarti masih kurang 3. Itu gampang ingat-ingatnya katanya. Nah, sekarang kan sulit katanya, susah ini. Mau ngomong sama anak-anak, sama wali murid kurang berapa aja bingung katanya. Gitu. Ya, itulah itu yang dari Nganjuk. Iya, Nggak Bu. tahu kalau dari yang lain-lain. Nomor 1 pengaruhnya dari OSK. Nomor 2 Oke. dari edisinya ini nggak seragam gitulah. Mungkin diringkasnya jadinya kayaknya nggak seragam. Yang satu langganannya edisi berapa sampai berapa, yang satunya berapa sampai berapa. Kalaupun mau diseragamkan kan susah juga. Yang terlanjur ngambil dari awalnya mulai nomor berapa jadi jadi kayak individu gitu loh. Jadi ribet gitulah, ribet. Mungkin bisa dibuat patokan aja dari kuak edisi berapa sampai berapa untuk periode tahun ini gitu aja mungkin untuk memudahkan. Ya, itu aja. Iya. Terima kasih Kak Terima. Melisa sudah diberi Makasih. kesempatan untuk ngobrol ini. Iya Bu Erna, semoga ada kesempatan juga ya saya bisa lihat nih sekolah-sekolah di Nganjuk bertemu dengan Ibu Erna juga. Nah, kapan nih? Saya tunggu loh ya. Siap Bu. Oke, makasih Bu Erna. Yuk Bapak Ibu Sama-sama. yang lain mungkin mau cerita juga apa aja sih tantangannya ketika Bapak Ibu mungkin menghadapi sekolah-sekolah atau ketemu guru-guru atau mungkin chat, gak dibales, dicuekin, apalagi mungkin. Silakan. Bu Heni mau jawab? Atau Bu Erni nih, kayaknya udah siap. Bu Erni udah on cam. Atau siapa lagi? Ada Bu Titik, ada Bu Titin, Bu Jenny. Saya juga belum ketemu ya kayaknya. Ibu Michelin Victoria Nelly. Silakan. Apa aja tantangannya ketika bertemu dengan sekolah atau mungkin guru, kepala sekolah? Silakan, boleh. Ada? Silakan. Ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada mungkin saya lanjut dulu. Sebenarnya tujuannya saya ingin mencoba memahami apa yang ada di Bapak Ibu agen ya. Nah, mungkin yang tadi saya sempat cerita ya, saya WhatsApp gitu ya, WhatsApp teman-teman gitu ya. Terus ada yang bilang udah langganan, ada juga yang kayak mungkin mereka ngiranya saya cuma mau jualan aja gitu ya. Terus ada juga yang jadinya ngobrolin tentang pelajaran gitu. Nah, mungkin apakah Bapak Ibu juga mengalami kendala yang sama? Oh, ada di kolom chat ini.
Ada di kolom chat. Oke, halo Ibu Nelly dari Jember. Oh, Bu Heni dari Pekanbaru. Oke, tadi saya belum baca. Oh, chatnya ketutup. Oke, siap. Silakan Bu, kalau mau cerita Bu Nelly dari Jember boleh juga. Kalau mungkin kesulitan untuk on mic-nya mungkin boleh di chat juga. Oh, ada yang baru bergabung lagi, Ibu Iswanda. Oke, ada. Ibu Heni, silakan. Atau kesulitan untuk mikrofonnya? Oke. Oh, ada lagi nih siapa nih? Ya, Ibu Nelly silakan. Boleh Bu, langsung. Atau mikrofonnya nggak terhubung ya Ibu Nelly? Ibu Nelly. Oh iya, mikrofon Ibu Nelly tidak terhubung. Ibu Nelly. Mungkin Ibu Nelly bisa ini. Oke. Oh, Ibu Heni. Makasih Bu Heni. Keterlambatan datang buku langganan jadi males sekolahnya. Oke. Terus ada juga mintanya OSK offline ke depannya. Oke. Sama-sama. Saya juga berharap bisa ada OSK offline lagi ya. Saya habis lihat nih videonya OSK yang sebelum-sebelumnya. Saya baru bergabung di Koak mungkin 2022 ya. Jadi saya anak online. Baru lihat video-videonya yang sebelumnya. Wah, luar biasa banget ya antusiasmenya. Oke, ada Ibu Titik juga tambahan pada males ikut OSK kalau finalnya bikin project. Oke, siap. Ibu Heni. Oke, Ibu Nelly sudah terhubung kah suaranya? Mungkin kalau sudah terhubung suaranya boleh. Oh, kayaknya nggak bisa. Boleh keluar dulu mungkin Bu, nanti masuk lagi coba. Oke, ada lagi Bu, Bapak Ibu? Bapak-bapak juga boleh, Kak Ridwan juga boleh kan menghadapi sekolah-sekolah juga. Ada tantangannya Ibu Popi mungkin, Ibu Popi mau cerita di Jawa Tengah atau di Jogja ya Ibu ya? Seperti apa mungkin tantangannya ketika ngadepin guru atau kepala sekolah? Harga buku naik terus Ibu Heni ya. Terlambatan datang buku langganan. Harga buku naik. SK online. Kan baru. Sorry. Sama tadi ada Ibu Titik ya. Dari Kudus. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah Bapak Ibu, saya paham ya banyak sekali tantangan Bapak Ibu ketika datang ke sekolah terus menawarkan atau mungkin terutama di tahun ajaran baru ini ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya udah ikut, terus mungkin bisa jadi anaknya kalah, jadi nggak mau langgan lagi. Terus juga ada juga yang mungkin terlambat, jadinya bingung karena sudah naik kelas atau sudah pindah sekolah dan lain-lain gitu. Nah, kita dari Koak berusaha untuk memperbaiki dan dan saya melihat kembali ya bagaimana Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan Koak mungkin dari zaman dulu Koaknya belum glow up ya. Saya udah lihat nih Koak yang dulu gitu ya. Terus ganti lagi Koak yang yang lebih baru lagi, dan kenyataannya bahwa kita semua sudah berproses sekian lama dari tahun 2003 sampai 2023 ini, dari KSK-nya masih yang jenjang olimpiade sampai sekarang sudah menjadi kelas inquiry, dan juga kita sudah mengeksplorasi tentang isu-isu dunia ya seperti perubahan iklim dan juga SDGs. Nah, Bapak Ibu di sekarang ini
harapannya juga tahun ini kita juga memperbaiki dari sisi produksi juga supaya lebih tepat waktu lagi dan supaya terbit on spec dan on time gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya Comic Sans Quark yang terbaru. Nah, kalau kesulitan saya tadi kan masuk ke sekolah karena mungkin saya bukan guru lagi ya, jadi susah gitu ngomong sama guru-guru di sekolah tuh apa sih yang dia lagi obrolin gitu ya, supaya saya bisa masuk, supaya saya bisa nawarin komik saya gitu ya. Ternyata ya Bapak Ibu, teman-teman saya yang jadi guru tuh mereka lagi pusing gitu ya, mereka lagi pusing tuh dengan si kurikulum yang baru gitu ya, dengan kurikulum yang baru, kurikulum yang sekarang, ataupun mungkin sekolahnya punya kurikulum sendiri, dan setiap tahun ajaran baru tuh mereka udah pusing karena mereka harus bikin RPP, mereka harus bikin promes lah, prota lah gitu, banyak banget yang mereka harus bikin. Dan terlebih dengan yang sekarang ini guru-guru harus ditantang untuk bikin modul ajar sendiri sampai LKPD atau LKS-nya, zaman kita dulu kan ya LKS gitu ya, lembar kerjanya itu semua sampai ke penilaian-penilaian itu bikin sendiri, pasti kepala mereka tuh pusing gitu ya. Nah, di Quark yang edisi baru ini Bapak Ibu mungkin sudah pegang ya komiknya. Jadi kita ini sekarang sudah kembali ke tematik ya. Saya sudah lihat Quark yang edisi lama nih ya, semuanya saya bukain semua. Ternyata sebelumnya memang sebelum pandemi kita udah bikin Quark itu dengan tema, ada tema utama terus diturunin ke cerita-cerita. Nah, kita coba untuk perkuat lagi kekuatannya Quark di menggunakan tema ini dan membahas semua rubriknya kita dengan terintegrasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau mungkin Bapak Ibu lihat komik yang baru ini memang kita sudah ada rubrik yang hilang. Ada yang tahu rubrik yang hilang apa? Ada nggak yang tahu rubrik yang hilang apa? Waduh, silakan. Ada yang tahu rubrik yang hilang apa? Oh, ada yang belum terima edisi 33-nya. Ya, nggak apa-apa Bu Erna, nanti saya tunjukin ya. Nah, edisi 33 ini ada satu rubrik yang hilang. Nih saya zoom in deh supaya Bapak Ibu bisa lihat. Dan ada rubrik yang baru. Apakah itu? Ada yang tahu? Ya, mengungkap rahasia ya. Jadi rubrik mengungkap rahasia kita ganti dengan rubrik integrasi kurikulum. Kenapa kita ganti? Karena kita melihat nih bahwa sekarang Quark ini mungkin kita sudah berinovasi untuk mendukung bagaimana kita bisa lebih relevan lagi dengan tantangan pendidikan yang dihadapi oleh guru-guru, anak-anak, dan juga orang tua. Gitu. Jadi harapannya adalah kita bisa membantu guru-guru, orang tua, dan anak untuk belajar dengan komik kita. Gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu di nomor 33 ini, mulai nomor 33, kita ada satu rubrik baru, yaitu rubrik integrasi kurikulum. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu sudah terima komiknya, nanti boleh dieksplor ya Bapak Ibu. Apa yang baru dari komik rubrik integrasi kurikulum ini adalah dari rubrik integrasi kurikulum ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum sekolah, gitu ya, kurikulum nasional. Dan itu membantu kita, bagaimana kita untuk masuk ke sekolah-sekolah, bagaimana si Quark ini dipakai juga nantinya akhirnya di sekolah, mau dalam pembelajaran, mau dalam pengayaan, ataupun misalnya kelas persiapan olimpiade ya kalau zaman saya dulu sekolah gitu ya. Terus ada juga yang mungkin pakai di klub science. Nah, cara integrasinya atau cara pakainya tuh gimana sih? Nah, jadi kita sekarang itu menerjemahkan ya Bapak Ibu, menerjemahkan capaian pembelajaran dari kurikulum yang sekarang guru ini lagi huru hara gitu ya, guru ini lagi pada pusing gitu ya, ke tema, dan di setiap rubriknya kita itu udah terintegrasi. Dia jadi diterjemahkan ke dalam cerita-cerita yang ada di rubrik-rubriknya Comic Sans Quark. Contohnya kita ambil di level 2 ya Bapak Ibu. Di level 2 ini kita ngomongin tentang energi di sekitarku. Tema besarnya. Kenapa? Karena di kurikulum sekolah dia lagi ngomongin energi nih, gitu ya. Kita buka di energi di sekitarku.
Nah, di energi di sekitarku ini kita punya ada 7 rubrik plus rubrik integrasi kurikulum, jadi ada 8, dan itu diterjemahkan baik dari rubrik zoologinya, rubrik botaninya, tubuh manusianya, semua ngomongin energi di sekitar kita, baik dari tumbuhan, dari energi bahan bakar, dan juga dari matahari gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang caranya gimana ya supaya ini bisa dipakai di sekolah gitu ya, supaya kita kalau mau jualan itu bisa masuk gitu ke sekolah. Gimana caranya ya? Nah, caranya adalah kita sediain satu rubrik baru, rubrik integrasi kurikulum ini yang membantu baik guru maupun orang tua maupun ya khususnya anak-anak ya, akhirnya untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari di sekolah atau apa yang mereka udah pelajari di depan ke si komik kita ini, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari depan rubrik zoologi udah ngomongin tentang belut gitu ya. Belut ada menghasilkan listrik. Terus ada di rubrik botani ada juga tentang tumbuhan ya, energi dari tumbuhan yang kita pakai nih, manusia pakai makan nasi gitu ya. Nah, itu dari mana energinya? Itu akhirnya sampai si tumbuhan itu bisa kita konsumsi sebagai sumber energi kita dan seterusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah temukan komiknya di depan sini di setiap judul komiknya, kalau dulu itu kan di nomor-nomor yang sebelumnya itu kalau saya nggak salah tulisannya kompetensi dasar ya atau kompetensi. Nah, sekarang itu udah ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini akan memudahkan Bapak Ibu guru gitu ya, Bapak Ibu guru gitu ya, karena kan kita sehari-hari ketemunya Bapak Ibu guru untuk mengajar gitu ya. Mereka jadi punya ide, oh besok saya ngomongin tentang energi nih, berarti saya bisa cari di Comic Science Squad yang ini karena dia udah ngomongin energi dari mulai tumbuhan sampai ke hewan sampai ke pantai sampai ke energi-energi yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana sekolah-sekolah juga bisa mencoba menggunakan si Comic Science Squad-nya ini dengan lebih mudah gitu ya. Dan di sini rubrik integrasi kurikulum itu sendiri juga dia udah punya muatan istilahnya tujuannya yang bisa menjawab kembali ke capaian pembelajarannya gitu. Nah, harapannya adalah ketika Bapak Ibu kembali ke sekolah gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu ngobrol sama guru-guru, pasti guru-guru sekarang ini WA-nya, WhatsApp story-nya ini lagi pada rapat, lagi pada pusing ngerjain RPP gitu ya. Bapak Ibu bisa coba relate atau mungkin coba ngobrol tentang si kurikulum yang baru ini atau mungkin apa yang lagi mereka kerjain. Mungkin dengan Bapak Ibu ketika nunjukin integrasi kurikulum ini, mereka langsung, wah ini dia yang saya cari-cari dari kemarin, saya udah pusing-pusing bikin modul ajar, ini dia yang saya cari gitu ya. Nah itu harapannya bisa membantu ya Bapak Ibu. Nah sekarang gimana ya caranya supaya kita bisa ngobrol lagi sama sekolah yang mungkin udah nggak lama nih kita ngobrol ya, atau mungkin sekolah-sekolah yang udah ikut sama kita, gimana caranya supaya dia bisa langganan lebih banyak lagi. Nah, sebelumnya, adakah Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait komik yang edisi baru ini? Ini saya ambil contoh yang level 2. Kalau mau explore yang level 1 dan level 3 juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya Ibu Nelly kayaknya ini audionya masih bermasalah ya. Oke, ada Bapak Ibu yang mau tanya atau mau memberikan komentar boleh tentang komik yang baru ini. Ini level 2-nya ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau minta contoh yang level 1 sama level 3 juga boleh. Adakah? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke ke berikutnya. Ya, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu komik gitu ya, dalam satu komik atau satu rubrik kita bilangnya, dalam satu rubrik itu dia memuat beberapa materi dari depan sampai ke belakang Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya dibilang saya ngebelajar tentang sumber energi yang ada di rumah dan ada di sekitar gitu ya. Oh, ini ada nih
infografisnya atau kayak gambar-gambar yang mendukungnya itu ada di rubrik integrasi kurikulum. Terus misalnya ada lagi, oh saya mau bahas lebih dalam nih tentang energi di energi matahari ya. Sekarang lagi hits banget nih Bapak Ibu ngomongin energi tentang matahari ya. Nah, nanti dia Bapak Ibu bisa bantu guru-gurunya untuk mengajar dengan si gambar yang udah disediain sama si Quark gitu. Terus misalnya Bapak Ibu mau ngomongin lebih dalam lagi tentang belut penghasil listrik ya. Gimana cara memantik diskusinya? Nah, memantik diskusinya Bapak Ibu bisa kasih mereka untuk menjawab atau mengeksplorasi pertanyaan yang ada di sini. Dapatkah kalian menyebutkan hewan lain yang menghasilkan listrik? Gitu ya. Jadi dari rubrik integrasi kurikulum ini diharapkan kita bisa ngobrol sama guru dan juga kita bisa ajak mereka untuk explore lagi Comic Sans Quark, terutama mungkin yang udah nggak berlangganan atau mungkin yang masih ragu-ragu untuk berlangganan. Ada pertanyaan atau ada komentar boleh Bapak Ibu, tidak usah sungkan-sungkan, boleh langsung berbicara, boleh open mic juga kalau misalnya memang ada yang dirasa sangat mendesak, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Oke, nah caranya gimana ya cara kita memperkenalkan kembali Comic Sans Quark? Saya belajar satu teknik yang mungkin sederhana tapi bisa membantu kita nih gitu ya. Nah, kalau kata mentor saya gitu ya, kita bisa cobain pakai teknik spin. Jadi kita coba melihat ya mereka guru-guru kita atau mungkin pelanggan-pelanggan kita ya orang tua atau mungkin kepala sekolah gitu ya, mereka lagi sibuk apa gitu ya, jadi kita coba tanyain atau kepoin ya situasi mereka sekarang gitu ya, gimana Bu persiapan tahun ajaran barunya gitu ya, atau mungkin ada implementasi kurikulum, Bapak Ibu pakai kurikulum apa sekarang gitu, wah ganti-ganti ya, atau mungkin sekolahnya udah punya kurikulum tertentu atau bikin kurikulum sendiri ya, banyak sekali saya tahu sekolah yang Bapak Ibu handle itu punya kurikulum sendiri karena mereka sekolah yang national plus gitu ya. Terus gimana mereka sekarang sebutnya bukan lagi RPP ya tapi modul ajar, jadi isinya adalah RPP dan LKPD gitu. Gimana nulis RPP-nya Bu atau mungkin modul ajarnya gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu bisa coba ajukan lagi pertanyaannya misalnya misalnya apa sih tantangannya Bapak Ibu ketika misalnya mau ngajar sains. Kalau kemarin kita yang pelatihan guru klub sains gitu ya, dalam waktu beberapa minggu mereka langsung kayak respon bahwa memang kesulitan mereka adalah kehabisan ide gitu ya. Kehabisan ide sehingga mereka udah nggak tahu lagi mau ngajarnya gimana, terus atau mereka udah bosen, terus mereka udah nggak tahu lagi mau explore yang mana lagi gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa gali gitu ya dari mungkin kedekatannya Bapak Ibu juga itu Bapak Ibu bisa coba praktekkan. Terus nantinya oh kalau misalnya Bapak Ibu kehabisan ide pasti anak-anaknya bosan ya Bu ya, atau mungkin anak-anaknya pada lari-lari gitu ya, anak-anaknya pada manjat-manjat itu di kelas saya dulu gitu ya. Kalau udah pada bosan udah deh, udah nggak tahu lagi, udah pada lari keluar nggak tahu lagi di mana gitu. Wah pasti anak-anak bosan ya Bu ya. Gimana ya? Mungkin kita bisa coba sesuatu yang baru supaya anak-anak nggak bosan gitu. Atau mungkin pasti ini ya Bu ya sibuk banget ya Bu ya, nggak waktunya banyak yang tersita untuk bikin RPP gitu ya, atau mungkin untuk bikin modul ajar atau mungkin untuk bikin soal-soal HOTS gitu ya, yang mana yang kita punya gitu. Nah Bapak Ibu terakhir jangan lupa kita coba untuk ajakin, wah Bu di Quark kita lagi ada solusi atau lagi ada program nih untuk dukung misalnya Ibu supaya mempermudah lagi bikin klub sainsnya atau mungkin mempermudah Ibu untuk bikin bahan ajar IPAS atau sains gitu ya. Atau mungkin mendukung Ibu untuk mendukung pelaksanaan project based learning sekarang kan kesulitan atau tantangannya Bapak Ibu guru gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa itu coba untuk ikutin
rutin di workshop-workshop yang kita adain. Misalnya nanti tanggal 25 kita mau ada workshop, Bapak Ibu bisa undang tuh untuk bisa ikut. Nah, kalau misalnya kayaknya saya masih belum pede nih untuk cerita atau mungkin untuk presentasi tentang komik Science Squawk yang baru ini. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa coba jadwalkan, ajak mereka untuk ngobrol sama tim Squawk gitu. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa mendukung Bapak Ibu untuk jelasin nih mungkin komik Science Squawk yang baru tuh sekarang seperti apa. Kalau dulu mungkin mereka ngerasa kayak ini baca Squawk cuma untuk olimpiadanya aja gitu ya. Ya ada yang motivasinya seperti itu Bapak Ibu, tapi juga terlebih dari itu Bapak Ibu guru sekarang sangat dimudahkan untuk mengajar karena bahan-bahan yang ada di Squawk ini sudah kita turunkan atau sudah berkaitan dengan kurikulum yang mungkin sekarang digunakan sebagai benchmark minimumnya di sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami istilahnya tantangan ketika ngobrol sama guru, gimana ya guru sekarang tuh lagi tertariknya ini loh, pelatihan soal HOTS atau mungkin pelatihan literasi sains gitu ya, atau mungkin pelatihan project based learning. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa get back ke saya atau mungkin ke tim Squawk gitu ya, teman-teman yang mungkin biasa kontak sama Bapak dan Ibu, nanti kita coba untuk jadwalkan untuk kita bisa ngobrol sama guru-gurunya. Kadang-kadang juga kan guru-gurunya mereka nggak bisa ambil keputusan sendiri ya Bapak Ibu. Misalnya dia yang suka Squawk itu di kelas 1 gitu ya. Tapi kan kalau misalnya guru kelas 1 aja yang yang baca Squawk-nya kelas 2, kelas 3, kelas 4-nya habis itu gimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ajak guru-gurunya untuk misalnya kita jadwalkan 1 jam sesi Zoom atau 30 menit. Saya bisa ngomong sama guru-gurunya, bantu Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu juga hadir di Zoom-nya supaya bisa lebih terdorong lagi atau lebih tergerak lagi untuk ngupasin bagaimana si Squawk ini bisa dipakai di kurikulum yang sekarang atau mungkin di pelajaran IPAS atau di klub sainsnya mereka gitu Bapak Ibu. Nah, kayaknya saya udah cukup ngomong. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya, memberikan mungkin ceritanya juga bagaimana terkait dengan rubrik yang baru atau mungkin tantangan ketika masuk ke sekolah yang baru di tahun ajaran baru ini, boleh sekali ya Bapak Ibu, silakan. Oh, Bu Erni, silakan Bu Erni. Terima kasih Melisa, udah dijelasin. Komik Squawk kebetulan saya sudah pegang. Wah. Yang edisi 33 level 2. Memang belum dikirim ke agen-agen karena level 3-nya kan baru keluar dari percetakan dan baru dikirim dalam perjalanan. Jadi biasanya kita kirimnya kan sekalian. Nah, yang level 1 2-nya kebetulan saya sudah pegang. Melisa, mungkin saya perlu konfirmasi gini. Kan tadi yang Melisa udah jelasin mengenai komik Science Squawk, terutama dengan adanya rubrik baru, seberapa yang saya tangkap, saya akan coba ya sampaikan ke Melisa. Nanti Melisa konfirmasi, betul nggak sih kira-kira yang saya tangkap itu, gitu ya Mel ya. Boleh Bu. Ya, silakan. Supaya saya juga bisa ngomong ke orang lain, gitu nanti supaya saya juga bisa ngomong ke guru, ke kepala sekolah, supaya nggak salah gitu loh Mel. Jadi saya mau konfirmasi dulu ke Melisa. Iya, Bu. Yang saya tangkap gini Mel, bener nggak ya? Nanti Melisa lihat. Berarti di kurikulum sekolah entah apapun itu kurikulumnya, misalnya entah itu Cambridge, entah itu sekarang yang Indonesia itu apa kurikulum Merdeka. Apapun kurikulumnya, mungkin terutama di pelajaran sains berarti sudah ada list capaian pembelajaran yang harus dicapai, begitu ya Mel ya. Harus ada list capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh sekolahan yang akan didapatkan oleh anak-anak. Misalnya kalau di sains berarti misalnya ada mengenai energi atau mengenai gaya atau dan lain-lain, gitu ya Mel ya. Nah, kemudian
kuak sendiri di sini berarti berjalan bersama-sama, membantu, bergandengan bersama sekolah untuk, karena kita bergeraknya di Comic Science Squad, berarti kita ini ya juga harus bisa menjadi mitra, begitu ya Mel ya. Karena kita jadi mitra, kita sekarang kuak ini berarti Comic Science Squad-nya ini berarti juga mengembangkan diri untuk benar-benar bisa jadi mitra, begitu kan? Ini yang seperti Melisa jelaskan, berarti kita sekarang di setiap edisinya, bukan sekarang ya, sebetulnya sudah dari tempo hari, cuma sekarang itu lebih dipertegas lagi dan lebih teridentifikasi begitu ya. Berarti kita di setiap edisinya, di setiap bukunya itu ada satu topik capaian pembelajaran, konsep capaian pembelajaran yang diangkat. Contohnya di edisi 33 level 2 ini mengenai energi. Gitu ya Mel ya. Jadi di buku ini tema besarnya adalah mengenai energi. Kemudian gimana caranya kuak itu membahas mengenai energi, menyajikan pembahasan mengenai energi itu caranya ya karena kita komik dan seperti kita tahu karena ini adalah di kuak itu rubriknya banyak sekali, ada zoologi, botani, tubuh manusia. Nah, seperti biasanya kita tahu semua rubrik-rubriknya itu berarti di setiap rubriknya itu selalu akan dikaitkan dengan tema besarnya yang energi tadi ya Mel ya. Gitu ya Mel ya. Iya, betul. Berarti akan dikaitkan dengan ini. Misalnya yang ini yang zoologi. Oh, berarti ini mungkin ada hewan yang bisa menghasilkan sumber energi. Listrik misalnya kayak gitu. Kayak gitu ya Mel. Dan nanti yang solo, yang tubuh manusia, jadi semua rubrik-rubriknya itu berarti akan dikaitkan dengan tema besarnya yang tadi energi itu, gitu ya Mel ya? Iya, betul. Terus kemudian juga termasuk eksperimennya ya, tentunya kan. Terus dan sekarang di edisi ini kita punya satu tambahan lagi rubrik baru yang namanya rubrik integrasi kurikulum. Ya kan? Nah, ini berarti rubrik integrasi kurikulum ini dia yang mengintegrasikan semua rubrik-rubrik yang ada di dalam Comic Science Squad itu, ya tadi ada zoologi, botani, tubuh manusia, fisika dan lain-lain itu diintegrasikan dalam satu rubrik integrasi kurikulum itu. Ini kayak istilahnya kayak rangkumannya gitu ya Mel ya. Kayak rangkumannya supaya anak itu setelah membaca rubrik-rubrik yang ada itu, pada waktu dia lihat rubrik integrasi kurikulum itu dia bisa kayak menyatukan konsep-konsep mengenai energi yang setelah dari yang dia baca dari rubrik-rubrik, semua rubrik-rubrik ini tuh terintegrasikan dalam konsepnya itu jadi lebih kuat gitu yang dia dapatkan ya dengan melihat rubrik integrasi kurikulum ini, begitu ya Mel ya? Jadi saya lihat berarti ini luar biasa kuaknya, Comic Science kuaknya ini luar biasa. Jadi secara keseluruhan setelah anak baca satu Comic Science kuak ini, mereka hasilnya adalah ada satu konsep sains, yaitu kalau di sini mengenai energi itu yang dikuatkan, gitu ya Mel, benar nggak sih? Iya. Benar ya Mel ya? Iya, oke. Jadi gitu ya. Jadi benar-benar anak itu kalau baca Comic Science Book itu dia secara nggak sadar ada satu konsep yang diangkat menjadi temanya itu yang akan dikuatkan dan benar-benar dimengerti konsepnya oleh anak yang sudah membaca Comic Science Book ini. Nah, kalau gitu nanti ini luar biasa Mel. Berarti kalau kita ke sekolahan, kalau saya ke sekolahan nanti saya akan gini sama gurunya. Saya akan jelasin tadi itu, wah ini kuak itu Comic Science kuaknya sendiri ini, wah saya pede sekali Mel. Kalau ke sekolahan, karena saya yakin sekali ini Comic Science kuaknya itu benar-benar istilahnya bukan hanya sekedar ambil sains dibuat komik, bukan begitu, tapi benar-benar tuh ada
kalau bahasa Jawa itu istilahnya juntrungannya. Ngerti enggak Melisa? Ada arahnya ya Bu ya? Ada. Ada juntrungannya. Nah, itu tadi benar-benar capaian pembelajarannya tercapai. Begitu. Saya jadi pede kalau ke sekolahan saya akan ngomong gini sama gurunya Mel. Karena Comic Science Walk-nya sendiri seperti kayak gini, tentunya kalau sekolah itu dia terutama untuk sekolah-sekolah yang punya fokus ke sains dan teknologi, mereka harusnya punya klub sains, dan banyak memang sudah yang punya klub sains, dan memakai kuak di klub sainsnya. Karena apa, Mel? Karena kita tahu ya, klub sains itu adalah satu wadah di mana ada guru yang menjadi fasilitator. Melisa bayangin aja ya. Anak-anak yang sudah baca kuak, nah, mereka kan mereka udah mengerti kan konsepnya. Pada waktu mereka setelah baca kuak, ketemu dengan fasilitatornya, dengan gurunya di klub sains, di kelas klub sains, itu akan banyak sekali yang bisa dilakukan di sana. Banyak sekali eksplorasi, eksperimen, diskusi, mungkin role play, mungkin main game, tapi itu semuanya karena gurunya itu yang bisa memfasilitasi mereka. Ini kan mengingat anak-anak SD ya. Gurunya itu bisa memfasilitasi anak-anak itu jadi lebih menguatkan lagi, lebih mengeksplor lagi konsep sains yang sudah mereka dapatkan dengan mereka baca sendiri Comic Science Book-nya itu. Wah, itu luar biasa kalau menurut saya. Apalagi kalau anak-anak yang sudah baca kuak, ada klub sainsnya, sudah difasilitasi klub sains di sekolahnya dengan gurunya itu, mereka juga ikut OSK. Nah, karena apa? Karena OSK itu, kalau kita lihat yang OSK kita yang kita jalani di tahun-tahun ini ya Mel ya, itu kan kita ada 2 babak kualifikasi dan babak final yang project. Tadi banyak para agen yang bilang ini sekolah-sekolah jadi pada malas karena online. Ya memang itu juga saya juga banyak temui sekolah-sekolah yang begitu Mel. Terlepas dari itu semua, dan semoga kita ke depannya kita punya cara untuk bikin entah satu sesi, entah gimana, pokoknya yang bisa ketemu, karena di situ bondingnya tentu luar biasa dengan acara-acara kita. Nanti kita akan semoga kita bisa menemukan caranya tuh Mel. Tapi terlepas dari itu semua, mengenai konsep dari OSK ya, mungkin ini yang saya tangkap, mungkin juga nanti mungkin Melisa atau Randy bisa jelasin lagi kalau saya salah atau gimana. Tapi yang saya tangkap, OSK kita sekarang itu ada 2 babak kan, kualifikasi dan final yang project. Saya bayangin anak-anak yang sudah membaca Comic Science Walk dan mereka belajar konsepnya dan mereka difasilitasi di klub sains untuk lebih mengeksplor lagi, kemudian mereka ikut OSK. Pada waktu mereka di babak kualifikasi itu, ini adalah babak kualifikasi itu menurut saya adalah evaluasi bagi anak-anak. Setelah mereka belajar dengan komik, mereka dapatkan konsep sainsnya, mereka dieksplor lagi di klub sains. Nah, ini evaluasinya di babak kualifikasi. Tentunya ya akhirnya mereka yang lolos babak kualifikasi itu adalah anak-anak yang qualified untuk standar-standar setelah mereka belajar konsep sains itu kan. Nah, setelah itu mereka kalau yang qualified, mereka lolos ke final, mereka bisa mempraktekkan, lebih beraksi lah. Kalau di kuak menggunakan kata-kata beraksi ya. Kalau bahasa kita itu lebih mempraktekkan ke masyarakat, ke lingkungan sekitar, apa yang sudah mereka pelajarin mulai dari belajar dari Comic Science Walk-nya, bereksplorasi di klub sainsnya, kemudian mereka
sekarang lebih mempraktekkan lebih ke masyarakat. Jadi saya ngelihatnya, wah, kalau saya pede sekali sih, Mel. Saya melihatnya kuak ini satu kesatuan yang holistik, di mana bisa menghasilkan yang kita harapkan adalah anak-anak output dari anak-anak kuak itu adalah bukan mereka hanya belajar sains, bukan hanya mereka nilai sainsnya bagus, tapi mereka bisa mengerti benar-benar mengerti konsep sainsnya, yang karena kita tahu sains itu adalah kehidupan kita sehari-hari ini kan tidak terlepas dari fenomena sains ya. Jadi ya belajar untuk kehidupan gitu akhirnya. Jadi utuh gitu loh, Mas. Jadi kalau menurut saya pede sih ke sekolahan itu, saya membawanya itu suatu produk yang utuh gitu. Yeah. Itu yang saya tangkap, Mel. Mungkin bisa kasih masukan mengenai common science kuaknya yang saya tangkap itu betul apa enggak, mengenai OSK-nya yang saya tangkap itu sudah betul apa enggak, saya minta masukan. Iya, iya, Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Wah, luar biasa. Ibu Erni sudah mendeskripsikan kembali ya rubrik integrasi kurikulumnya ini, dan bagaimana si rubrik integrasi kurikulum ini memang merangkum seluruh, dan juga bukan cuma merangkum tapi juga bisa mengaitkan kembali ke rubrik-rubrik yang sebelumnya. Itu betul sekali, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu pasti punya punya cara berkomunikasi masing-masing gitu ya. Jadi kesempatan kali ini mungkin kita bisa eksplorasi kira-kira Bapak Ibu nyamannya masuk ke sekolah-sekolah itu ngomongnya dari mana dulu, silakan gitu ya. Intinya adalah memang si rubrik integrasi kurikulum ini bisa membantu anak-anak belajar secara terintegrasi. Jadi bukan cuma lepasan aja, ngomongin ini ya udah nanti ngomongin yang lain lagi, tapi itu betul-betul berkaitan dengan satu tema besarnya dan juga satu capaian pembelajaran yang diharapkan dari kurikulum. Nah, pertanyaannya tadi kan ada juga mungkin sekolah-sekolah yang dideketin tapi kurikulumnya beda gitu ya. Ada yang pakai IB, ada yang pakai Cambridge, ada yang pakai Pearson gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga udah explore nih ke kurikulum-kurikulum itu, tiga-tiganya memang rata-rata ya kalau secara tema atau secara topiknya itu memuat topik-topik yang memang kita juga udah kemukakan di Comic Science Squad-nya gitu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu mungkin mau ngobrol dulu ya, udah ada nih sekolah prospeknya gitu, mau ngobrol dulu gimana nih cara masuknya ke sekolah yang pakai kurikulum ini, boleh jangan sungkan untuk mungkin chat atau mungkin call juga boleh gitu ya, supaya nanti kita bisa brainstorming bareng kira-kira gimana cara masuknya. Terus yang berikutnya juga memang di Comic Science Squad yang ini kita harapkan bahwa memang anak-anak bisa belajar secara utuh, baik dari si komiknya sendiri ya, terus habis itu nanti mungkin mereka ikut OSK dan nantinya mereka bikin project. Dan tadi memang kita hadapi bersama ya Bapak Ibu, banyak juga sekolah-sekolah yang bilang repot bikin project dan seterusnya gitu. Itu wajar sekali Bapak Ibu, tapi juga kita mungkin bisa jadi istilahnya memotivasi juga Bapak Ibu gurunya, karena sebenarnya tantangannya mau pakai kurikulum Merdeka atau kurikulum IB atau kurikulum Cambridge dan lain-lain, memang anak-anak sekarang sudah dituntut untuk bikin project-project seperti itu gitu, seperti kuak mungkin ya topiknya berbeda-beda dan lain-lain, tapi itu sebenarnya bisa membantu Bapak Ibu guru juga untuk membuat praktik-praktik baik di kelas-kelas mereka, terutama mungkin kalau sekolah-sekolah yang ada di daerah juga Bapak Ibu mungkin yang di Kediri, di Nganjuk gitu ya, atau mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia Timur gitu, banyak sekali sekolah-sekolah yang sekarang bergerak untuk ikut program-program pemerintah, dan salah satu diantaranya adalah mereka harus punya praktik baik nih, gimana caranya mengaktifkan anak-anak di kelasnya gitu. Nah ya kita bisa stimulus atau kita bisa tawarin bagaimana mereka bisa explore tadi ya kualifikasinya anak-anak, terus misalnya keterampilan anak-anak ketika mengerjakan proyek lewat OSK gitu. Nah nanti kita sediakan waktu khusus lagi nih Bapak Ibu ya, karena mungkin hari ini terlalu singkat waktunya, kita nanti ngobrolin lagi tentang OSK. Terus habis itu berikutnya juga kita harapkan bahwa OSK ini juga bisa membuka
kesempatan buat anak-anak itu mengeksplorasi atau beraksi di komunitas mereka masing-masing ya. Harapannya bukan cuma istilahnya pintar sendiri ya Bapak Ibu, tapi juga mereka bisa berkontribusi di lingkungan mereka lewat apa namanya, mungkin proyek-proyek kecilnya mereka, riset-riset kecilnya mereka, atau mungkin kayak mereka sesederhana ketika mereka wawancara waktu bikin proyek OSK gitu ya. Itu keren banget dari semua yang saya lihat video-videonya ya, sekitar 800 lebih, hampir 1000 itu gitu. Nah, itu Bapak Ibu mungkin untuk komiknya, silakan kalau ada lagi yang mau mungkin mengelaborasi dengan kata-kata sendiri, boleh Bapak Ibu kita coba sama-sama supaya kita juga apa namanya, temukan gitu ya cara atau mungkin gaya kita juga untuk apa namanya, dekatin sekolah-sekolah. Tadi ada yang udah Melissa, ya Ibu, ya silakan. selamat siang Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Salam dari saya. Saya ingin sharing beberapa hal. Saya lihat yang di Comic Sans Squawk ini, kalau misalnya let's say anak saya membaca the integrasi kurikulum yang energi ini, jadi anak saya itu mempunyai sebuah pengetahuan utuh bagaimana energi itu disampaikan lewat misalnya topik biologi, topik yang lain-lainnya. Jadi energi itu bukan ada di fisika saja, ataupun energi itu bukan hanya sebatas misalnya di apa namanya fisika ataupun misalnya minyak di area-area seperti itu. Jadi energi itu juga ada di misalnya di ikan dan lain-lain. Jadi anak saya itu mempunyai sebuah keutuhan berpikir what is energy. Itu satu. Dan satu lagi yang ingin saya sharingkan adalah kemarin ini ada beberapa sekolah yang saya telepon ya. Saya tanya tentang OSK tahun ini. Dan yang mereka sharingkan kepada saya adalah Ibu, prosesnya itu luar biasa untuk kami, anak-anak kami. Karena secara tidak langsung kami itu ataupun anak-anak kami itu sudah dibentuk inspirinya dan jauh lebih bagus daripada guru-guru kami di sekolah melakukan inspiri atau terbentuknya inspiri di sekolah kami. Jadi proses project based learning yang dilakukan oleh OSK ini telah memberikan dampak kepada para OSK yang terutama ada di finalis. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mendalami lebih jauh how does it make an impact, nanti kita boleh apa namanya kupas satu-satu. Just give us a call. Yang nomor 2 adalah saya juga menyampaikan ke beberapa parents yang saya katakan begini. Dia bilang gini, aduh Bu, nggak bisa anak saya itu tuh nggak pinter ngafal. Ibu tahu sendiri anak-anak sekarang. Jadi yang saya katakan kepada mereka gini, nanti di final OSK itu kan ada yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan berarti 1+2. Jadi strateginya adalah anak Bapak pinternya di mana? Kalau anak Bapak pinternya misalnya konteks science, dia mungkin nanti akan lewat di babak penyisihan. Nah, waktu Bapak kualifikasi itu anak Bapak apa namanya lewat, nanti istilahnya waktu Bapak mendaftar itu Bapak sudah punya 3 teman. Anak Bapak punya 3 teman. Yang satu kira-kira akan lewat di babak kualifikasi. Kalau dia lewat di babak kualifikasi dan dia akan mengajak 2 teman, diajak anak Bapak, karena anak Bapak itu sebetulnya jago di istilahnya model project based learning. So this kind of strategy itu tuh boleh kita sharingkan kepada sekolah juga, ya, di mana mereka akan secara tidak langsung memberikan dampak kepada anak-anaknya sendiri tanpa kesulitan untuk mengajarkan apa itu inquiry based learning. They have fun, ya, anak-anak juga sudah memberikan dampak kepada komunitasnya dan belajar the futures of their life, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan ekosistem, dan juga berhubungan dengan energi lingkungannya, terutama the climate issues.
Jadi banyak hal yang kita bisa sampaikan kepada sekolah, keuntungan-keuntungan mereka untuk mengikut sertakan anak-anaknya apakah itu di OSK ataupun membaca komik science walk. Mungkin itu masukan-masukan dari saya untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sani. Iya. Oke. Tadi seperti yang Ibu Sani sampaikan, sudah tampil di layarnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin setelah Bapak Ibu bisa explore juga komiknya, boleh diintip-intip di rubrik integrasi kurikulumnya, dan memang di situ istilahnya semua temanya itu dikupas dari berbagai perspektif sehingga bisa membantu anak-anak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Dan terlebih ya karena kita ngobrolnya sama guru ya Bapak Ibu, karena kita sering ketemunya atau mungkin yang handle langganan itulah Bapak Ibu guru, mungkin ini bisa jadi salah satu point of selling ketika kita ketemu sama Bapak dan Ibu guru di sekolah gitu. Nah, mungkin tadi sudah ngobrolin juga tentang OSK ya Bapak Ibu. Jadi nanti Comic Sans Walk yang tahun ajaran baru ini kita sudah rancang kurikulumnya sedemikian rupa dari tim Quack untuk bisa menjawab bahan-bahan yang ada di Olimpiade Science Walk juga. Jadi harapannya nanti bisa membantu Bapak dan Ibu ketika misalnya menawarkan Comic Sans Walk ke sekolah-sekolah juga gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin masukan? Bisakah? Ya, saya mau nanya Mbak Melisa. Iya, siap Bu Popi, silakan Bu. Maaf, saya nggak on cam ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Di Sambi, ya. Ini Mbak Melisa. Tadi saya nangkap kalau misalnya ada sekolah yang membutuhkan untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dibuka untuk itu ya? Iya, bisa Bu. Jadi nanti akan dijelaskan lebih ke bagaimana mereka memakai WAK yang baru ini gitu ya? Iya, bisa. Nanti, betul Bu. Ya. Ya, karena kebetulan kemarin saya juga sebetulnya ada satu sekolah yang meminta setengahnya, kayak tadinya mintanya tutor, tapi saya kan nggak ada. Terus saya bilang bagaimana kalau gurunya yang diajarin gitu loh. Tapi memang dari pihak sekolah belum feedback lagi. Cuman kalau memang ada kesempatan dibuka untuk bisa ngobrol dengan tim Jakarta, mungkin nanti saya sampaikan lagi ke mereka. Ya, siap Bu. Untuk bisa diatur waktunya. Nanti saya kontak ke siapa Mbak Melisa? Boleh ke saya Bu. Boleh ke Mbak Melisa ya, oke. Iya, boleh. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu, terima kasih Bu Popi. Ada lagi Bu Popi? Sorry. Cukup itu aja, saya mau konfirmasi itu aja. Iya Bapak Ibu. Iya memang ini di awal-awal ini mungkin ada beberapa sekolah atau mungkin beberapa guru-guru yang penasaran gitu ya, yang mungkin juga bisa jadi endorsernya Bapak Ibu untuk misalnya masuk ke orang tua yang vokal gitu ya. Nanti kita bisa settingkan waktu Zoom bersama-sama atau mungkin kita udah jadwalkan ya untuk workshop Club Science. Harapannya mungkin sekolah-sekolah yang Bapak Ibu udah targetkan banget atau mungkin udah beli Comic Science Walk atau udah langganan tapi baru sedikit gitu ya. Kita tawarin, kita ajakin untuk ikut workshop-nya supaya lebih ramai lagi dan mereka juga merasa, oh saya mendapatkan dukungan ketika saya beli Comic Walk tuh saya nggak cuma ya tahu beli komik Quack-nya aja gitu ya, tapi juga saya tahu gimana cara pakainya nanti ketika di sekolah, di pelajaran, di Club Science gitu ya. Nah, itu tanggal 25 Agustus gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau di luar jadwal yang itu nanti bisa atur jadwalnya juga sama saya gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Atau mungkin yang lainnya? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya tawarkan nih sama Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu memerlukan gitu ya untuk kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba tadi teknik spin yang saya mungkin sempat tampilkan, mungkin Ibu bisa coba untuk ke beberapa guru gitu ya, mungkin 3 guru, mungkin 5 guru, coba untuk gali apa yang mereka tantangan mereka, lalu bagaimana kita bisa membantu mereka dengan Comic Science Squad kita ataupun produk-produk kita yang lain gitu ya, seperti mungkin kita bagaimana mendukung mereka untuk secara pedagogis gitu dan juga olimpiadenya gitu Bapak Ibu.
Kalau berkenan Bapak Ibu, kita bisa jadwalkan lagi di waktu yang akan datang gitu. Boleh kasih jempolnya kalau berkenan. Saya bingung. Mungkin boleh kasih jempolnya buat Bapak Ibu yang berkenan kalau kita jadwalkan lagi, mungkin ngobrol-ngobrol seperti ini, terutama karena mungkin udah banyak nih sekolah-sekolah yang tanya ya, kapan nih Olimpiade Sains Squawk buka lagi pendaftarannya gitu ya. Nanti kita jadwalkan. Makasih Bu Erna dan Ibu Popi ya. Nanti Mbak Sally, ini Galaxy A20 siapa Bapak Ibu ya. Saya senang sekali nanti mungkin bulan depan kita bisa jadwalkan lagi tanggal 14 Agustus untuk ngobrol-ngobrol seperti ini tentang product knowledge-nya, terutama Comic Sans Squawk gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga udah ada pengalaman nih menghadapi Bapak Ibu guru dan mungkin pertanyaan mereka apa ya, mungkin boleh dicatat atau mungkin respon mereka, wow bagus gitu ya, atau mungkin bertanya-tanya gitu ya, kalau kayak kurikulum Pearson gimana gitu ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu boleh catat dan juga nanti kita bisa obrolin tuh Bapak Ibu di tanggal 14 Agustus. Aduh, Mbak Melisa nanti nggak kelamaan tanggal 14 Agustus boleh nanti chat aja, nanti saya bantu gitu ya secara virtual dulu, nanti mungkin kita bisa bahas juga supaya Bapak Ibu rekan-rekan agen yang yang punya pengalaman yang sama juga bisa saling berbagi juga gitu ya. Nah, terima kasih untuk ada pertanyaan. Kalau sekolah Oke, kalau sekolah yang ingin ikut workshop boleh di tanggal 25 Agustus 2023 ya. 25 Agustus 2023. Jadi Bapak Ibu, buat yang sekarang udah ada sekolah-sekolah yang langganan, guru-gurunya udah langganan, ajakin supaya mereka juga merasakan benefitnya untuk pakai Squawk, yaitu kita ajarin bagaimana mereka bisa mengembangkan kurikulum klub sainsnya. Nanti ada Kak Randy di sini juga yang akan dukung untuk materinya gitu. Bapak Ibu, kita coba ya untuk ngobrol-ngobrol lagi di tanggal 14 Agustus. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan boleh menghubungi saya. Nomornya nanti saya taruh di kolom chatnya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan Comic Sans Squawk yang edisi baru ataupun mungkin terkait dengan workshop-nya nanti tanggal 25 Agustus begitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Mbak Dinda? Oke, Mbak Mel, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Gimana Bapak dan Ibu? Keren kan Mbak Melisa tadi menjelaskannya. Nah, kalau ada yang ingin tadi Mbak Melisa sampaikan, kalau ada yang ingin ditanyakan, misalnya, aduh saya masih gampang nih, aduh saya masih bingung nih, nggak apa-apa silakan kontak Mbak Melisa, Mbak Mel ya. Nomornya sudah dicantumkan di kolom chat. Kalau misalnya belum sempat nyatet, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu bisa WhatsApp saya ya, gitu bisa nanya, Mbak Dinda, nomornya berapa sih gitu, nggak apa-apa, saya pasti akan jawab kok. Jawabnya benar kok. Oke Bapak dan Ibu, wow tidak terasa sudah 1 jam ya waktu berlalu dan sangat-sangat berkualitas sekali. Terima kasih atas waktunya dan atas kehadirannya. Sekali lagi apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih boleh nggak sih kita Zoom biar saya tuh lebih 100% yakin, boleh banget ya. Boleh kontak saya, boleh kontak Mbak Melisa, nanti kita bisa Zoom bersama ya Mbak Melisa ya, gitu kan. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Sampai kita berjumpa kembali. Salam Squawk. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Erni, Terima Mbak kasih. Sally, Kak Ridwan, Bu Titin, Bu Titi, Bu Jenny, Bu Heni, Bu semuanya. Esther, Bu Erna, Pak Arvin, Pak Yusuf, Mas Randy, Pak Iswanda, Bu Popi, dan dari Galaxy A20. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi. Salam sehat selalu. Bye-bye.